Indonesia telah resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 jilid kedua. Publik Malaysia memohon kepada Indonesia supaya membalaskan dendam kepada Vietnam yang ada nguyennya. Pelatih timnas Myanmar mengaku telah terzolimi. Jelang laga timnas Indonesia versus timnas Argentina, Lionel Messi sudah dikantongi Jordi Amat. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 jilid 2. Ya, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 membuat kecewa berbagai kalangan, khususnya pecinta sepak bola dan masyarakat Solo. Untuk mengobati kekecewaan itu, Kemenpora dan PSSI tengah menyiapkan event pengganti. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arito Tejo mengatakan dirinya sudah berdiskusi dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait rencana itu. Saat ini masih dicari game pengganti yang akan digelar di Solo. Ya, saya tadi sudah ngobrol sama Mas Wali, intinya karena Stadion Manahan sudah sangat baik. Maka kita cari opsi game pengganti untuk mengobati masyarakat pencinta bola di Solo dan sekitarnya, yaitu Piala Dunia U20 jilid 2. Politisi partai itu juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Mereka membicarakan event pengganti yang akan disuguhkan untuk mengobati kekecewaan masyarakat di Stadion Manahan. Menurutnya Erick Thohir pun sudah berkomitmen untuk menggelar pertandingan sepak bola kelas dunia jilid 2 di Stadion Manahan. Ya, tadi saya sudah video call dengan Pak Erick Thohir. Beliau komitmen menarik satu game ke Solo, yakni Piala Dunia U20 2023 jilid 2 untuk negaranya, yang mana itu nanti akan kita umumkan secara resmi, ujarnya. Saat disinggung terkait game song Piala Dunia U20 yang masih digunakan, Dito menyebut FIFA masih menghargai Indonesia meski batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 jilid pertama. FIFA tetap menghargai peran dan posisi Indonesia. Menurut saya itu salah satu keuntungan buat kita, ujar Dito. Publik Malaysia memohon kepada Indonesia supaya membalaskan dendam kepada Vietnam yang ada nguyennya. Ya, timnas U22 Indonesia diminta balaskan dendam Malaysia ke Vietnam usai tersingkir tragis dari SEA Games 2023. Kekuatan timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023 diakui fans sepak bola Malaysia. Karena itu mereka berharap skuad Garuda memberi pelajaran untuk Vietnam nguyen. Seperti yang diketahui bersama, timnas U22 Indonesia asuhan Indra Sapri sudah memastikan satu tempat di babak semifinal SEA Games 2023. Berbekal raihan 9 poin dari 3 pertandingan di babak penyisihan grup, menyisakan satu laga dengan hasil yang tidak berdampak pada status Indonesia saat ini. Tidak ada obat. Sementara itu hasil buruk dituai skuad Harimau Malaya. Pasukan Elang Wan Elang Farasan ini tersingkir tragis di babak penyisihan grup SEA Games 2023. Hal itu dipastikan setelah Malaysia kalah dengan skor 1-2 dari Vietnam di pertandingan ketiga fase grup dengan hanya menyisakan satu pertandingan. Pahitnya kenyataan semakin ditelan Malaysia usai 2 pemain mereka diusir dari lapangan pertandingan saat melawan Vietnam. Raihan 3 poin Malaysia saat ini tak mampu mengatrol posisi mereka di tempat ketiga klasemen sementara grup B, sementara Thailand dan Vietnam sudah mengoleksi 9 poin. Kondisi berbanding berbalik dengan Indonesia, karena itu fans sepak bola Malaysia berharap cukup banyak dengan skuad asuhan Indra Sapri. Para penggemar sepak bola dari negeri jiran ini sampai meminta Indonesia membalaskan dendam mereka terhadap Vietnam. Hal itu juga didasari dengan rasa tidak puas supporter Malaysia terhadap pemain Vietnam yang dinilai terlalu banyak berakting saat bertanding, lebay. Ya, Indonesia pun diwanti-wanti agar tidak lengah dan terjebak taktik busuk Vietnam lewat akting yang lebay para pemainnya seperti nguyen di lapangan pertandingan. Ya, saya berharap Vietnam bertemu Indonesia di semifinal, ucap seorang fan Malaysia. Saya ingin melihat apakah Indonesia memberi mereka pelajaran dan membantainya, dan Indonesia akan menerima kelas akting berat yang lebay dari Vietnam seperti Malaysia, imbuhnya.
Kemungkinan Indonesia akan berjumpa Vietnam cukup besar meski harus dipastikan hingga pertandingan terakhir babak penyisihan grup SEA Games 2023. Seandainya Vietnam dan Thailand tidak main mata. Pelatih timnas Myanmar mengaku telah terzolimi. Ya, pelatih timnas Myanmar U22 Michael Fatembeiner tak akan terkejut apabila Kamboja akan mengalahkan timnas U2 Indonesia pada laga pamungkas grup A SEA Games 2023. Tuan rumah Kamboja butuh menang untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Sementara timnas Indonesia U22 sudah dipastikan lolos ke semifinal SEA Games 2023. Apapun hasil nanti sudah tidak mempengaruhi apapun. Jika Kamboja menang atas Indonesia, mereka berpeluang mengancam peluang lolos Myanmar yang saat ini berada di posisi kedua grup dengan 6 poin saja. Sebab poin akhir Kamboja adalah 7. Namun Michael Fatembeiner tidak terlalu khawatir, bahkan dirinya juga tidak kaget apabila nantinya Kamboja menang atas Indonesia. Ya, bukan karena curiga adanya main mata, tetapi lantaran Indonesia akan menurunkan tim lapis kedua dan menyimpan tim terbaik untuk laga semifinal. Fokusnya kini adalah mengalahkan Filipina pada laga pamungkas. Jika menang, maka berapapun kemenangan Kamboja atas Indonesia akan percuma. Pasalnya poin akhir Myanmar nantinya adalah 9 dan berhak lolos ke semifinal bersama Indonesia. Ya, bagi saya kabar baiknya adalah segalanya masih berada di tangan kami. Jika kami menang, maka Kamboja juga bisa menang. Oke, kata Michael Fatembeiner dikutip dari TikTok Goal. Saya tahu Kamboja akan melawan tim lapis kedua Indonesia. Bagi saya tidak akan mengejutkan jika Kamboja menang atas Indonesia. Jika itu terjadi maka akan merugikan kami, lanjutnya. Jika Indonesia bermain dengan kekuatan penuh, saya rasa mereka akan menang karena Indonesia tim terkuat di bumi ini, tuturnya menutup. Jelang laga timnas Indonesia versus Argentina, Lionel Messi ketar-ketir takut di sliding tackle Jordi Amat. Ya, pemain timnas Indonesia Jordi Amat pernah membuat Lionel Messi tak berkutik. Jordi Amat tercatat sudah 5 kali berhadapan dengan Lionel Messi, kala dirinya masih membela Espanyol yang merupakan rival sekota Barcelona dan juga Rayo Vallecano. Dalam 5 pertemuan itu, Jordi Amat dan timnya memang tak pernah menang saat bersua Messi dengan catatan 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Bahkan Jordi Amat tak sepenuhnya mengantongi Messi mengingat pemain berjuluk La Pulga itu mampu melesakkan 3 gol dalam 5 pertemuan itu. Tapi ada momen di mana Jordi Amat benar-benar membuat Messi mati kutu sehingga tak bisa mencetak gol sama sekali. Hal ini terjadi pada musim 2010-2011 dan 2011-2012 saat itu Jordi Amat tengah membela Espanyol. Dan Messi tengah naik daun bersama Barcelona besutan Pep Guardiola. Dalam 3 pertemuan di musim tersebut, Jordi Amat berhasil membuat Messi tak berkutik dengan penampilan lugasnya sebagai bek tengah yang tangguh. Kendati Espanyol harus kalah 2 kali dan imbang sekali dalam 3 pertemuan itu, performa Jordi Amat terbilang menakjubkan sepanjang laga. Apalagi jika mengingat saat itu usianya masih muda, yakni antara 19 tahun sampai 20 tahun. Terlebih lagi di 2 musim tersebut Messi tengah menggila bersama Barcelona di bawah arahan Pep Guardiola. Belakangan ini muncul rumor panas yang menyebutkan bahwa Argentina akan bertanding melawan Indonesia pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Rumor itu beredar dari cuitan jurnalis Argentina Gaston Edul yang menyebutkan bahwa Argentina akan melakukan tur Asia pada pertengahan tahun ini. Salah satu agenda dari tur Asia tim berjuluk La Albiceleste ini adalah berduel dengan Indonesia yang dijadwalkan akan digelar antara tanggal 15 dan 19 Juni 2023. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.